Oke, kita mulai pertemuan yang keempat atau materi yang ketiga ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sebelumnya itu sudah mulai kita ngoding halaman standar HTML. Ini kita lanjutkan lagi. Semua yang saya sampaikan ini ada di blog saya, ada di buku saya juga. Ya, bukunya ada di perpustakaan untuk web statis namanya, menggunakan HTML aja. Ya, itu ada di buku saya. Di blog juga ada ya, kalau mau dilihat bisa di situ. Hari ini yang kita bahas bagian yang pertama adalah menggunakan frame dan iframe. Ya, nanti ada bedanya ya, cara menggunakannya seperti apa. Nah, kalau kita menggunakan frame dalam halaman web, perlu diketahui dulu bahwa ada pengaturan untuk membentuk frame-nya, yaitu yang pertama menggunakan tag frame set ya. Jadi dia nanti fungsinya adalah untuk membagi layar itu menjadi beberapa bagian atau beberapa bingkai, istilahnya frame itu bingkai ya. Jadi seolah-olah itu ada kayak bingkai, yang di dalam bingkai itu ada objek yang lain kayak gitu. Jadi kita membentuk semacam kerangkanya tapi belum ada isinya. Nah, isinya itu diambil dari mana? Diambil dari file lain. Jadi seolah-olah seperti ya foto ada bingkainya. Nah, bingkai itu dalamnya mesti beda dengan objek yang ada di sini. Ya, misalnya anggaplah frame itu seperti screen ini. Ya, seperti screen. Nah, kita membentuk screen-nya itu. Dalamnya itu ngambilnya dari sorotan proyektor. Nah, sama nanti di sini dalamnya itu isi dari frame itu diambil dari file HTML yang lain. Begitu ya. Jadi nanti ada yang sekali aja bikin filenya tapi dipakai untuk 2 atau 3 kali nanti. Ya. Kalau yang seharusnya jumlah filenya itu mungkin ada 20 kayaknya hari ini ya. Tapi bisa kita pakai untuk contoh yang lainnya. Jadi bentuknya adalah seperti bingkai, seperti konsepnya. Tagnya adalah tag frame set, ya. Ini sebagai pembentuk bagian luar. Dan diletakkannya di luar body, boleh tanpa tag body, ya. Karena memang seperti itu fungsinya frame set. Jadi ini tidak berlaku struktur HTML dasar. Kalau kemarin kan ada bagian head, ada body. Nah, sekarang kalau penggunaan frame set itu bisa tanpa body. Jadi headnya aja di atas, kemudian langsung frame set, kayak gitu ya. Nah, setiap bingkainya itu diwakili oleh satu buah tag bernama frame. Ada frame set bagian luarnya seperti digambar sini, digambarkan di sini ya. Bagian luarnya adalah frame set. Nah, masing-masing di dalamnya tergantung nanti bingkainya ada berapa mau. Ya, ini ada 3 contohnya misalnya ya. Maka dimasukkan sebanyak 3 kali. Kalau dia ada 4 berarti 4. Itu ya. Nah, bingkainya sendiri bisa dibentuk secara horizontal ataupun vertikal. Horizontal tuh pembagian frame-nya itu ke menyamping, ya. Kemudian kalau dia vertikal itu ke bawah. Bisa juga gabungan. Nah, nanti kita praktekkan semua. Kalau yang sudah mengcopy filenya ke dalam file HTML, harusnya sudah dicoba itu, sudah kelihatan. Ya, tapi kalau baru aja mau dipraktekkan, ya belum tahu ya. Nah, strukturnya seperti ini standarnya ya. Jadi ada frame set di bagian luar dan slash frame set. Kemudian frame itu adalah single tag, jadi nggak ada tutupnya. Atributnya yang ada di dalam frame set ya, yang pertama ada calls, ada rows, ada border, frame border, dan frame spacing. Calls itu kalau kita mau membentuk frame-nya itu ke samping ya, dibagi secara mendatar, itu menggunakan calls. Jadi nggak bisa dipakai dua-duanya ya. Jadi salah satu dipakai. Kalau dia calls berarti menyamping. Nah, kita mau bagi berapa calls itu nanti bisa di set. Formatnya seperti ini. Misalnya gini ya. Ini kalau pakai tanda bintang. Kita mulai dari yang pertama ya, menggunakan angka integer. Kalau hanya dibagi 2, berarti calls itu sama dengan misalnya mau berapa nih ukurannya? Mau 100, sisanya berapa? Kayak gitu ya. Bisa. Kalau 2, kalau 3 tinggal tambahin komanya.
Nah, itu yang pertama menggunakan integer. Yang kedua pakai persen. Kalau layar itu dihitungnya 100%. Kalau kita mau ambil 25% aja, berarti call sama dengan 25%, 75%. Pas dia 100 ya. Jadi kalau dibesar dikecilkan layarnya, ya, dia akan ngikut pokoknya 25% aja. Nah, kayak gitu ya. Kalau yang tadi pakai integer itu sifatnya tetap. Kalau misalnya di set 200 pixel, 200, misalnya lalu sisanya ngikut layar misalnya, maka yang sebelah kiri nanti itu akan tetap 200. Yang ketiga, menggunakan kombinasi wildcard ya, tanda bintang tuh. Kalau pakai wildcard ini dikombinasi ya, misalnya ambil 200 tadi, sebelah kiri 200, sisanya berapapun itu dikasih tanda bintang. Maka dia akan ngikut sesuai dengan ukuran layar. Yang sebelah sini tetap 200. Kalau mau pakai persen bisa juga, misalnya tadi 30%, 25%, sisanya nggak usah di set. Kalau kita mau sesuai dengan keadaan layar, maka dikasih aja tanda bintang. Gitu ya, nanti kita contohkan. Kemudian yang keempat, menggunakan nilai relatif terhadap layar. Nah, ini agak tricky sedikit ya. Tapi sebetulnya ini jarang juga dipakai ya. Misalnya seperti ini, ada 3 bintang, 2 bintang, 1 bintang. Kalau pakai calls berarti ada 3 frame. Ya. Frame pertama ukurannya 3 bintang, ya. 2 bintang dan 1 bintang. Jumlahnya berapa? Jumlahnya ada berapa nih? 6. Jadi kita mendefinisikan layar ini dibagi 6 dulu. Nah, kayak gitu. Kalau kita hitung situ ya, 3, 2, 1 kan 6 jumlahnya. Nah, 6 itu dibagi lagi. Untuk frame pertama ukurannya 3 dari 6 itu. Maksudnya gitu, yang tanda bintang di sini ya, yang kombinasi menggunakan wildcard ini. Kalau dia 2 bintang, berarti ukurannya 2 dari 6. Sisanya ada 1. Jadi ukurannya nanti pas, ada 1, ada 2, ada 3 ukurannya. Berlaku juga hal yang sama kalau kita menggunakan rows. Jadi kita bikin frame pakai vertikal ya. Caranya sama. Seperti itu juga. Kemudian ada border, ini ngatur lebar border tiap framenya. Nah, jarang digunakan yang ini ya, karena website itu lebih bagus itu nggak kelihatan garisnya. Pemisah misalnya antara, kecuali memang dimaksudkan untuk dibedakan ya. Jadi garis itu jarang digunakan. Biasanya digunakan tuh di tabel ya. Satuannya pixel. Ya, angkanya integer. Kemudian ada frame border, ini untuk menampilkan garis pemisah antar frame. Isinya hanya 0 dan 1. Kalau dia 0 nggak ada garisnya, kalau ada 1 ada garisnya. Ya, frame spacing ini menentukan jarak antar frame, diisi angka integer. Jadi ada frame 1 dengan frame 2 itu dikasih jarak. Berapa jaraknya? Nah, di set di frame spacing ini. Itu tadi frame set ya. Ini di frame set. Nah, sekarang di frame-nya. Jadi yang bagian luar di set seperti itu, bagian dalamnya yang membentuk bingkainya ada src, ada source. Nah, ini untuk memanggil halaman HTML yang akan ditempatkan di frame tersebut. Bisa juga diambil dari luar, langsung website mana kayak gitu ya. Langsung aja www apa, bisa. Kemudian ada namanya. Setiap frame itu dikasih nama. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang hyperlink yang ada a-name gitu ya. Nah, itu kepakainya di sini. Kalau a-name kemarin itu pindah secara lokal di file itu saja, pindah dari atas ke bawah ke tengah dan seterusnya. Sekarang menggunakan itu bisa pindah frame. Ada targetnya nanti, yang dijadikan target itu menggunakan name yang seperti ini. Nah, ini sebagai pengenal setiap frame itu apa. Terus ada frame border, sama nih ya dengan yang tadi. Ini menampilkan garis pemisah antar frame ya. Ini juga jarang digunakan. Kemudian ada margin width, ini mengatur jarak kiri kanan border dengan konten kiri dan kanannya. Kalau margin height atas dan bawahnya. Satuannya pixel ya. Ada lagi no resize. Kalau no resize nanti ngisinya no resize sama dengan tanda double quote, tanda petik 2. Di tengah-tengahnya itu no resize. Jadi frame itu nggak bisa digeser. Gitu ya. Kemudian ada scrolling. Nah, kalau scrolling ini ada 3 isiannya. Ada yes, no, dengan auto. Maksudnya apa? Ada scroll bar di samping kanan.
Kalau kita bikin yes, walaupun halamannya pendek, dia tetap ditampilkan. Kalau dibikin no, maka kalau panjang, halamannya itu harusnya digulung supaya bisa kita lihat, itu nggak bisa nanti. Karena scrollnya dihilangkan, di no kan. Yang biasa digunakan adalah auto. Jadi kalau dia kontennya itu pendek aja, nggak tampil dia. Tapi kalau dia panjang, dia akan muncul. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contohnya, mudah-mudahan sudah dicoba. Ya. Latihan frame horizontal, sambil saya jelaskan di sini. Ini sama seperti biasa sampai sini ya. Bedanya hanya di title-nya. Tadi saya katakan tidak ada body. Ya, tapi di contoh ini dimasukkan hanya bodinya di sini diletakkan seperti ini ya. Ini untuk menampung teks yang menyatakan maaf browser tidak mendukung penggunaan frame, karena ada beberapa browser nanti yang nggak bisa ya. Nah, ini contohnya, ini calls ya, ini horizontal berarti ke kanan. Nah, di sini di set seperti ini, frame set calls 25%, 50%, 25%. Berarti yang tengah itu lebih lebar daripada yang kanan dan kiri, gitu ya. Nah, isinya ada 3 frame. Jadi kalau diisi ada 4 di sini, sesuaikan di sini. Ya, kebalikannya sama. Kalau di atas itu di setnya hanya 2, maka frame setnya hanya 2. Nah, di sini dikasih nama frame name-nya, frame 1, frame 2, dan frame 3. Filenya yang dipanggil adalah latihan frame 1, latihan frame 2, latihan frame 3. Konsepnya sama dengan yang kemarin. Kalau salah ngasih nama file, dia tidak akan tampil. 1 huruf aja, nggak bisa. Kalau besar kecil, nggak masalah masih ya. Yang penting itu jumlah karakternya sama dan dibacanya sama. Kalau nulisnya latihan frame 2 angka 2, maka di filenya harus angka 2 juga. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini yang tadi saya katakan, no frames ini kalau browsernya tidak mendukung frame, maka kita perlu tampilkan tulisan gitu ya, memberitahu kepada penggunanya, pengunjungnya ini bahwa browsernya tidak mendukung frame. Nah, supaya bisa ditampilkan, walaupun sebetulnya nggak perlu ya, dikasihlah body seperti ini. Artinya apa? Artinya body ini baru dijalankan kalau browsernya tidak mendukung frame. Nah, kodenya hanya ini untuk pembentuk frame-nya, baru frame set-nya ini ya. Terus isinya yang mana? Nah, isinya adalah 3 file ini, latihan frame 1, frame 2, dan frame 3. Seperti ini. Isinya juga nggak banyak ya. Nah, ini contohnya. Ini pakai body ya, karena nggak ada frame di dalam sini. Ini adalah isinya sudah. Nah, di sini nanti tulisannya ada background color-nya, BG color-nya warna merah. Tulisannya frame 1. Ya, ini adalah frame 1. Ada judul, ada teks. Sama dengan frame 2. Sama dengan frame 3. Seperti itu. Ini beda teks, beda warna background. Ya, jadi jalannya dari mana? Jalannya dari latihan frame horizontal sini. Nggak perlu mengakses yang 1, 2, 3 itu nggak perlu. Ya, nggak perlu. Kalau ini diakses 1, ya 1 aja. Kalau 1 hanya seperti ini, karena di halaman HTML berdiri sendiri ya. Nah, sementara kalau kita akses, karena yang kita inginkan adalah frame, jadi horizontal. Jadinya seperti ini. Nah, ini frame. Ada frame 1, frame 2, dan frame 3. Ukurannya tadi 25%, 25%, 50%, 25%. Kemudian pengaturannya kan nggak ada di situ tadi ya. Yang mengatur atribut yang lain nggak ada, hanya kolomnya aja. Nah, karena hanya kolomnya aja, maka kita perhatikan seperti ini, bisa digeser. Lebarnya bisa diubah. Nah, kalau seperti ini sudah bukan 25, 50, 25 lagi. Sudah bukan ya. Ini nggak tahu lah berapa. Nah, seperti itu.
Kalau mau ditambahkan yang tadi ya, balik lagi kita ke sini. Nih, misalnya ditambahkan border, ditambahkan frame border misalnya, seperti apa tampilannya? Mungkin dicoba sendiri aja ya. Nah, saya ke sininya aja. Yang atribut pada tag frame. Nah, di sini ada no resize. Saya contohkan ini no resize ya. Yang saya set, ini ngesetnya di horizontal. Nah, misalnya yang nggak bisa digeser itu yang frame 3. Ya, ditambahkan di ujung sini ya. No re. Nah, seperti ini nggak bisa. Kursornya nggak berubah. Tapi kalau yang di sini seperti ini ya. Nih, kursornya bisa seperti ini. Tapi kalau yang di sini nggak bisa. Artinya ukurannya tetap bagaimanapun ya. 25%-nya itu tetap. Ini kalau pakai persen, dia akan ngikut ukuran layar. Nah, seperti itu ya. Itu kalau menggunakan no resize. Nah, di filenya itu saya nggak contohkan. Jadi harusnya filenya sudah kebuka, kemudian tinggal ditambah-tambahkan. Nah, itu no resize. Kalau bordernya dihilangkan, ya saya masukkan frame border misalnya ya, di sini juga. Ini ngesetnya harus dari frame set. Dari ini. Ada browser yang memang tidak mendukung ya, seperti ini. Ini nggak ada garisnya. Sampai sini ada pertanyaan. Saya nggak tahu ya, dipraktekkan sama nggak. Sudah saya kasih. Tapi saya, belum. Jangan salah grup. Ini kelas apa sih? Nggak dikasih tahu dari tadi. Bentar ya. Oh iya, saya kirim di kelas A malahan. Padahal masuknya duluan kelas B. Oke, saya kirim ya. Udah, ukurannya 2,7 MB. Nah, sambil disiapkan dulu. Nama grupnya saya rubah aja ya.
Itu filenya sudah saya urutkan ya. Jadi latihan horizontal dulu, baru frame 1, frame 2, frame 3. Oke, sambil yang horizontal itu dan frame 1, 2, 3 saya lanjutkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan di yang ini. Ya. Nah, contoh lagi untuk frame vertikal. Bedanya hanya di sini aja bedanya. Nama file beda ya. Bedanya di title-nya vertikal. Frame set rows-nya sama, 25, 50, 25 sama. Nama frame setnya 1, 2, 3 sama. Nama file yang dipanggil 1, 2, 3 sama. Jadi nggak perlu di coding ulang ya. Yang latihan frame 1, frame 2, frame 3 itu nggak perlu dibikin baru lagi. Cukup satu aja bikinnya. Dipakai untuk yang vertikal juga. Ini. Bedanya di sini. Kalau tadi, paham nggak? Nih. Nih ya. Ini yang horizontal. Horizontal ini bedanya di sini pakai calls. Pakai calls. Itu membentuk horizontal. Nah, yang latihan vertikal ini menggunakan rows. Nah, sini bedanya. Isinya sama. Ini saya hanya ingin menampilkan seperti ini loh. Kalau pakai horizontal, ini pakai yang vertikal. Gitu ya. Nah, saya ke filenya aja, tampilannya ya. Ini frame vertikalnya. Nah, seperti ini. Ini bedanya. Sama aja. Bedanya hanya vertikal sama horizontal. Itu aja di call dan row tadi aja. Warnanya ada yang beda tampilannya?
Ada warna yang berbeda atau ada yang nggak tampil? Nggak tampil. Yang mana nih? Yang kamu horizontal atau vertikal? Horizontal. Horizontal ininya sudah dibikin? Latihan frame 1-2-nya? Nama filenya? Biasanya salah di nama file. Nih, latihan mendatar frame mendatar 1.html. Ini yang 2. Nggak tampil semuanya apa satu aja nggak tampil? Atau 2? Semuanya nggak tampil? Semuanya? Bener nih. Penyakit ngoding ada 3, tahu kan? Itu sudah ada di dalam PDF semua yang dipraktekkan tuh ada semua ya, hanya ada yang saya tinggalkan beberapa, saya jelaskan baru nanti ditambah kayak gitu. Vertikal juga sama ya, filenya harus ada. Nah kalau sudah bikin yang latihan frame 1, 2, dan 3 itu nggak usah bikin lagi untuk yang vertikal, ntar pakai yang itu aja. Silakan sambil utak-atik ya, warnanya dirubah-rubah dan sebagainya. Itu pakai resize, no resize dan sebagainya tadi bisa. Iya. Buka PDF-nya aja kan, tinggal di blok aja. Kalau latihan 1, 2, 3 itu kan bikin latihan 1 aja. Habis itu di save as jadi latihan 2, latihan frame 2, latihan frame 3 di save as aja kayak gitu, tinggal diganti teksnya aja, sesuaikan kan bisa. Kalau web itu kan gitu. Enaknya pakai web tuh kayak gitu. Nah, sambil ya. Kita bisa juga pakai kombinasi. Nah, kalau tadi hanya horizontal, ada vertikal saja. Nah, sekarang bisa pakai kombinasi. Ini gabungan frame set horizontal yang pakai calls ya, dan vertikal pakai rows. Nah, semua atributnya berlaku sama, tetap sama ya. Konsepnya adalah frame set di dalam frame set. Jadi gitu. Nah, kalau kita lihat di sini contohnya, ya, formatnya ada frame set dulu diatur.
seperti ini. Yang dibentuk adalah rows dulu, berarti dibagi secara vertikal. Nah, ini frame set yang pertama. Di dalamnya ada frame 1. Kemudian untuk frame yang berikutnya itu dibagi ya, karena dia akan menjadi horizontal, maka ada frame set horizontal di sini. Ada frame set calls. Nah, di sini row-nya dibagi 2, berarti ada atas, ada bawah untuk vertikalnya. Kemudian yang frame yang kedua yang di bawah itu dibagi 2 lagi, tapi baginya secara horizontal. Ya, ini ada 2. Jadi sebetulnya yang untuk frame set rows itu untuk yang vertikal ini nomor 1. Yang frame set ini menjadi yang nomor 2. Jadi vertikal yang kedua itu adalah yang ini, frame set. Nah, sementara untuk yang kolomnya ini adalah frame 1, frame 2, ya saya identifikasikan sama A dan B untuk yang bagian horizontalnya. Kalau digambarkan, row, jadi akan bentuk seperti ini. Karena itu ada 2 ya, tanda tanya berapa ukuran. Jadi akan terbentuk seperti ini. Ini frame set yang pertama, frame set rows. Ini ada 1, ini ada 2. Dia baru membagi itu yang frame set rows, tanda tanya. Karena komponennya 1 berarti itu bagian atas dan bawah. Lalu di sana ada frame yang warna oranye. Dia akan membentuk yang pertama ini frame. Ini F1. F2 nya di bawah. Tapi tidak langsung didefinisikan sebagai frame. Yang ini dibikinkan frame set lagi. Nah, di sana didefinisikan sebagai calls, berarti dia dibagi secara vertikal, sebagai horizontal. Jumlahnya ada 2 juga, itu ada tanda tanya, koma tanda tanya. Berarti ini bagi 2. Seperti itu ya. Nah, terus ada frame lagi di dalam yang membentuk F di sini. Ini jadi F2, ini jadi F. Frame kedua dan frame 3. Itu ya, ada frame ada. Nah, kalau mau dibalik bisa. Misalnya itu jadi calls dulu. Kalau jadi calls, yang atas itu jadi calls ya. Nah, yang warna hijau itu pakai calls. Kiri dan kemudian ada frame 1 ini tampil di tempat di tabnya. Ya. Kemudian yang kedua itu jadi rows dibalik, berarti dia bikin frame ini karena dia pakai rows. Ini jadi F2 nya F. Kalau dibalik gitu ya. Terus kalau misalnya sama-sama rows, atas ini sudah pakai rows frame-nya. Yang di bawah ini di dalamnya pakai frame lagi, tapi row lagi ya, maka itu kurang besar. Kenapa? Karena hasilnya sama kayak ini juga. Kenapa ini pakai frame lagi, itu juga sama. Ada situnya pakai calls, di dalamnya pakai calls lagi, ngapain? Kalau ini dibagi lagi kayak gini aja, ini set di atas tangga. Seperti itu ya penjelasannya. Nanti di bagian akhir ada kuis. Kuisnya agak susah ngerjakannya. Mungkin kalau ini perlu waktu sampai 3 bulan. Apain jadi kuis ya Kak? Tugas saya sekalian. Oke, contohnya. Ada frame kombinasi di situ, kodenya seperti ini. Ya. Teksnya, title-nya seperti ini. Kemudian diperhatikan,
Tadi menggunakan persen, sekarang menggunakan wildcard. Nah, ini pakai rows, berarti dia bikin atas bawah. Nah, atasnya di set 70 pixel aja. Ini 70 pixel atasnya, sisanya yang di bawah bebas, berarti pakai tanda bintang, wildcard, bebas. Bordernya 0, nggak pakai garis ya. Nah, ditampilkan frame pertama. Nah, ini dibuat ya, ada frame judul namanya, ini beda sudah. Latihan frame judul HTML, di sini ada tambahan scrollingnya no, berarti frame yang di atas itu nggak ada scrollnya nanti, kita hilangkan. Walaupun nanti dia teksnya panjang, dia nggak akan ada scrollnya. Kemudian ada tambahan no resize dan no resize, berarti nggak bisa dirubah nanti atasnya. Nah, bagian frame yang kedua, ini di set sebagai frame set baru lagi, tapi bentuknya kolom, ya, sama dengan yang di sini, contoh yang pertama, ya. Kolom yang pertama itu lebarnya hanya 200, berarti fix, nggak berubah, ya. Sisanya bebas. Artinya berapapun sisanya bebas. Kayak gitu. Isinya ada 2 buah frame di dalamnya. Yang pertama name-nya menu ya. Ini ada name judul, ada ini menu, ada konten. Di sini latihan frame menu namanya, di file PDF ada sudah. Kemudian yang kedua, frame yang ketiga di total frame semuanya itu adalah frame selamat HTML. Scrollnya auto, nah beda. Kalau yang atas tadi scrollingnya no, sekarang scrollingnya di auto. Artinya kalau teksnya banyak dia akan tampil, tapi kalau teksnya sedikit yang nggak lebih dari halamannya maka dia nggak ada muncul. Ya, sisanya ini seperti yang biasa tadi untuk menampilkan pesan kalau browsernya tidak mendukung frame. Itu penjelasannya. Isi dari frame-nya, frame judul seperti ini aja. Ini pakai warna ya. Kalau tadi warnanya langsung, sekarang pakai heksadesimal. Nih. Frame judul, ada frame menu. Nah, ini mulai sudah. Sini ya. Ini ada linknya. Ini list UL kemarin apa? Ada urutannya apa enggak? Kalau dia UL tuh ada kodenya. Yang ada urutan angka atau hurufnya itu OL apa UL? Kemarin. UL apa OL? UL yang ada urutannya, misalnya di set dari 1, 2, 3 atau Romawi 3, 4, 5 gitu. Pakai UL. Iya. Salah. Kalau urutan itu pakainya OL, ordered list. Kalau UL itu unordered list. Nah, di contoh yang ini untuk frame menu itu menggunakan UL. Jadi nggak ada nomornya. Hanya simbol listnya aja, simbol. Ya, di situ ada 2 buah list, ya. List yang pertama itu tulisannya selamat datang. Yang kedua biodata. Listnya itu di-set sebagai link karena di sini ada ahref. Nah, akan menuju latihan frame selamat HTML kalau diklik. Kalau tulisan selamat datang itu diklik, akan membuka file latihan frame selamat HTML. Targetnya di mana? Yang kita bahas minggu lalu, ya. Targetnya di konten. Jadi membuka file selamat ini di konten. Konten itu di mana? Balik lagi ke sini. Yang kombinasi. Nah, ini ada frame konten. Jadi file selamat ini akan ditampilkan di konten. Terus menu yang kedua, tulisan biodata itu kalau diklik akan membuka latihan frame konten. Latihan frame konten, nama filenya. Targetnya ke konten juga. Maka ketika biodata diklik, file latihan
frame konten itu akan dibuka di sini. Nah, kayak gitu ya. Ini untuk menunya. Situ ada target. Kemudian dua file berikutnya ini selamat dan frame konten. Isinya beda. Jadi kalau saya gambarkan lagi, selanjutnya dibuat lagi frame di dalam frame-nya. Kalau nanti beri contoh, di setnya seperti ini 200, yang ini yang kita. Artinya ini akan input berapa? Selesai gitu ya. Ini ada file sendiri tadi frame judul. Kemudian di sini ada menu. Nah, menunya ada dua tulisannya, ada selamat dan biodata. Di sini secara default akan ditampilkan di sini dulu, di sini selamat. Nah, kemudian ada linknya di sini, buatnya ada link. Kalau diklik dia bisa. Kalau diklik selamat datang, tampil file selamat datang di sini karena ini namanya konten. Ya, yang bisa dinamanya nama frame-nya yang di sini. Kemudian kalau diklik yang biodata, klik biodata, file biodata itu akan tampil di sini. Karena tadi targetnya adalah konten. Jadi yang diklik sebelah sini, tapi tampilnya sebelah itu ya, kita tampil. Gitu ya. Nanti klik lagi SD, tampilnya ini. Karena targetnya itu adalah konten. Kalau dirubah, misalnya biodata, targetnya dirubah menjadi judul. Maka kalau diklik di sini, biodata itu akan tampil. Ya, jadi target ini menentukan di mana file tersebut akan ditampilkan. Oke, seperti ini tampilannya. Nama filenya harus benar ya. Ini contoh. Nah, ini jadinya. Kalau diklik biodata, maka biodata itu tampilnya di sebelah kanan ini. Ya, contohnya seperti ini. Nah, tampilnya di sini. Tadi di set scrollingnya adalah auto. Nah, auto tuh gini. Ketika dia lebih dari halamannya akan muncul scrollnya. Tapi kalau dia cukup aja, maka scrollnya hilang. Nah, itu yang dimaksud dengan auto. Klik lagi selamat datang. Ya, dia akan di sini tampilnya karena targetnya adalah konten. Saya rubah. Saya rubah di menu ya. Oke. Biodata, ini targetnya saya rubah. Ini saya rubah jadi judul. Kemudian yang selamat datang, ini saya rubah menjadi menu. Targetnya menu ya. Oke, seperti ini. Tadi yang selamat datang saya rubah. Kalau diklik, dia akan dibuka file selamat datang itu di frame menu. Kalau diklik, tampilnya di sini. Nah, hati-hati itu ya. Kalau nggak dibikin targetnya, kan seperti itu.
Kemudian kalau diklik biodata, itu akan ditampilkan di bagian atas ini. Karena saya set tadi targetnya adalah judul. Saya klik, tampilnya di atas. Dan nggak bisa di scroll karena di pengaturannya tadi, untuk judul itu scrollingnya no dan no resize, nggak bisa digeser-geser. Oke, seperti itu. Nah, itu silahkan diubah-ubah untuk targetnya tadi supaya tahu ya. Nah, ini salah ya. Ini codingnya salah. Kalau dia di menu salah jadinya. Harusnya di sini ditampilkannya di konten. Nah, kalau ini sudah benar, balik lagi dia. Nah, kalau biodata ke situ, kalau selamat datang tetap di situ tampilannya. Oke, ada pertanyaan apa enggak? Ada pertanyaan terkait materinya? Kalau yang troubleshoot nanti ya. Kalau ada yang masih belum jalan misalnya nanti. Oke, saya lanjutkan dulu untuk materinya. Kalau tadi frame, sekarang iframe. Ya, ini lebih fleksibel ya, lebih leluasa kita gunakan, beda dengan frame tadi. Posisi bingkainya ini bisa diletakkan dimanapun, jadi bebas kita naruhnya di mana. Ya, kalau frame set tadi harus di set, dia berdasarkan posisi sebelah kiri atas. Ukurannya adalah kiri atas, pojok ya. Nah, untuk bingkainya sendiri, frame-nya itu bisa di-set tinggi dan lebarnya. Ya. Ada beberapa atribut di dalam frame yang bisa kita gunakan di iframe. Kita lihat perbandingannya ya. Perbedaan antara frame dan iframe. Ya, yang pertama, kalau frame itu memerlukan tag frame set dan frame. Kalau iframe langsung aja, iframe langsung. Nanti panggil filenya apa gitu ya. Ukurannya harus di set kalau frame. Ya, ditentukan terlebih dahulu. Kalau iframe bebas. Terus kalau frame itu posisinya jelas, berpatokannya sisi sebelah kiri layar atau dari kanan atas, kiri atas ya. Jadi dari pojok kiri atas itu cara ngitungnya untuk ngambil posisinya. Kalau iframe itu bersifat inline dan relatif terhadap layar. Jadi kalau kita set misalnya posisinya ada di sebelah kanan misalnya, bisa langsung di set sebelah kanan. Atau posisinya berdasarkan titik piksel tertentu, misalnya itu bisa di set. Jumlah frame-nya harus di set duluan, harus diatur duluan, itu kalau pakai frame. Kalau iframe bebas, karena satu iframe mewakili satu aja. Jadi kalau kita naruhnya 3 misalnya, ya udah kasih iframe 3 biji gitu. Nah, frame didefinisikan di luar tag body, kalau iframe di dalam. Nah, beda ya. Contohnya seperti ini. Satu ini ya. Latihan iframe. Ya, title-nya seperti biasa, beda. Kemudian ada judul, ya ada H2 di sini, heading 2.
ada paragraf, dan posisinya di dalam tag body seperti ini. Ada body sampai dengan slash body. Kalau frame tadi enggak. Nah, ini langsung saya set seperti ini ya. Untuk baris 9, iframe-nya, contoh. src source-nya, file yang akan dibuka itu dimasukkan di sini. Ini live nih, langsung ya. Nanti mudah-mudahan bisa. Di set width-nya 100%, berarti full layar. Kemudian height-nya 250, berarti lebarnya terbatas, tingginya terbatas. Kemudian frame border-nya yes, ada ditampilkan. Karena tadi bisa yes, bisa no, bisa auto ya. Terus di sini ada juga pesan ditampilkan. Kalau browsernya tidak mendukung iframe, maka akan tampil tulisan seperti ini ya. Nah, ini saya contohkan. Nih, latihan iframe seperti ini. Nah, ini ya. Internetnya nggak nyambung. Oke, seperti itu. Nah, yang tampil di iframe ini adalah website. Ini website ya. Kalau saya akses langsung, ini alamat websitenya online. Jadi iframe itu bisa manggil langsung kayak gitu. Nah, ini aslinya ya. Ini online nih, versi online. Di iframe, website yang ini bisa ditampilkan hanya segini. Nah, jadi kalau mau istilahnya mengincludekan file orang, punya orang ya, websitenya orang, bisa ditaruh gini menggunakan iframe. Kalau pakai frame tadi yang frame set ya seperti ini. Nah, tampilnya akan full seperti ini. Sepenuh layar ini. Ya. Kalau menggunakan iframe tadi kita set 250. Sekarang saya kecilin lagi. Ini 250, saya set jadi 150. Berarti lebih kecil ya. Saya refresh tampilannya. Ini asalnya seperti ini. Posisinya ada di bawah seperti ini. Saya refresh, dia akan menyempit. Nah, seperti ini. Scrollnya otomatis. Seperti ini. Ya, mau lebih lebar bisa. Misalnya menjadi 450, di save dulu filenya, kemudian di refresh. Tampilannya jadi seperti ini. Nah, itu adalah iframe. Kalau mau pakai file biasa, bisa nggak? Bisa. Kasih aja di sini nama filenya apa, latihan berapa gitu. Saya rubah ya. Di sini bukan HTTPS yang ini, tapi latihan. Ini file lokal. Latihan frame judul.html. Oke. Latihan frame judul HTML. Judul tadi seperti ini tulisannya, banghaji.com ya. Ini kalau di refresh tampilnya di sini banghaji.com. Ini adalah file. Kalau website yang ini tadi.
Bisa lagi diganti dengan yang lain, misalnya website apa gitu ya. Oke. Saya lihat ya. Ini bagian yang kedua, tabel.